公子。Halo para pecinta dongba sekalian, ketemu lagi dengan saya di DC Story. Kali ini saya akan melanjutkan seri Donghua Gua Heinze yang ketiga, dimana di episode sebelumnya Ling Yao berhasil menyelamatkan Nona Yan dan ia juga berhasil membunuh Delong. Tapi sebelumnya alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu supaya channel ini semakin berkembang. Yuk langsung saja cekidot. Melanjutkan episode kemarin di mana Jiwei dan yang lainnya akan pergi menuju benteng King Liang. Terlihat Jiwei menitipkan Nona Yan kepada pengikutnya karena Nona Yan berbeda tujuan dengan Jiwei. Lalu Nona Yan berpamitan dengan Jiwei dan yang lainnya. Ia juga berkata untuk berhati-hati karena yang akan Jiwei lalui adalah tempat-tempat yang paling berbahaya. Tiba-tiba Ling Yao melamun melihat perpisahannya dengan Nona Yan. Sampai-sampai ia tak mendengar panggilan dari Jiwei. Singkat cerita, perjalanan mereka menuju benteng King Liang pun dimulai. 我们得赶紧北上，燕姑娘还是早书。走了，走了，走了。一脸的色相。 Di sisi lain, dari kerajaan Rengsong, terlihat Delong sedang menghadap rajanya, di mana ia bercerita akan kekalahannya menghadapi Ling Yao. Terlihat Rengsong sangat murka karena ulah dari Delong yang begitu gegabah dan tak mematuhi perintahnya. Lalu, Rengsong menyuruh pengawalnya untuk memenggal Delong. Tapi di saat Delong akan dibawa, salah satu pengawalnya yaitu San Liang tak menyetujuinya karena akan ada perang dan peran Delong sebagai jenderal pemimpin perang sangat dibutuhkan. San Liang juga membela Delong karena San Liang melihat kontribusi Delong dalam kerajaan begitu baik. Terlihat juga mereka semua menyusun rencana di mana kerajaan Rengsong akan melakukan penyerangan ke benteng King Liang. 传令，地龙。切记，梁宝。请梁宝以备今后复国征战之用。臣下命，去图无限。 Kembali ke Ling Yao dan kawan-kawan, di mana ia sudah berhasil sampai di benteng King Liang. Kemudian ia disambut oleh Pang Hai, di mana ia adalah kenalan dari Jiwei. Terlihat Pang Hai begitu senang akan pertemuannya dengan Jiwei, karena ia sudah begitu lama tak berjumpa dengannya. Lalu Jiwei memperkenalkan Ling Yao dengan Pang. Ia juga bercerita di mana ia dulu pernah belajar di sekolah Red Daoist Selisih. Singkat cerita, mereka semua bertemu dengan Pang Chang, yang di mana Jenderal Pang Chang adalah pemimpin tertinggi di sana. Kemudian Jiwei menyampaikan pesan yang sangat penting, yang di mana akan terjadi penyerangan terhadap benteng King Liang oleh para pasukan dari kerajaan Qi. 知书在，方才将他们打退。将军实不相瞒，既是如此。 Di saat perdebatan penting, terlihat Ling Yao mengatakan hal yang tak terduga, di mana ia mengatakan bahwa ia sudah melacak pergerakan dan jalur logistik dari sekte Qi. Lalu, di saat ia disuruh mengatakan oleh Jenderal Pang Chang, ia malah bercerita hal yang tak begitu penting dan terlihat berbelit-belit untuk menjelaskannya. Terlihat mereka semua tak percaya akan perkataan Ling Yao. Kemudian Ling Yao mengeluarkan kertas mantra untuk membuat pergerakannya sangat cepat. Di saat mereka melihat kemampuan hebat Ling Yao, mereka semua terkejut. Lalu Jenderal Pang meminta maaf karena ia tadi meremehkan kemampuan dari Ling Yao. 有品位，果然。没事了，将军，在下做指。先生果然好身法。哼，以我的身手，先生心胸开阔，身手不凡。如之报价可行，地方军情。哈哈哈哈哈！先生。 Keesokan paginya, terlihat Jiwei sedang berada di sebuah tempat latihan panahan. Tiba-tiba, ia dikejutkan oleh Sang Zhan.
Ia mengatakan jika teknik panahan dari Jiwei masih salah. Ia juga memberikan sedikit pengarahan untuk Jiwei supaya teknik panahannya semakin baik. Lalu, di saat Sang Jian akan pergi, Jiwei menunjukkan kemampuan memanahnya yang di atas rata-rata, membuat Sang Jian terkejut melihatnya. Tiba-tiba, Chunya memberikan kabar buruk di mana para pasukan dari Sekte Qi sudah bersiap untuk menyerang benteng King Liang. Zhang 校尉，承让。什么？呸！我们赶紧准备一下参战吧。就准备了，告辞。 Lanjut cerita, di mana para pasukan dari Sekte Qi sudah bersiap di depan benteng King Liang. Mereka semua menunggu arahan dari Delong untuk memulai pergerakan. Di sisi lain, di benteng King Liang, terlihat semua telah bersiap akan kemungkinan yang terjadi. Mereka semua merasa kebingungan karena kalah jumlah dengan pasukan dari Sekte Qi. Lalu, Ling Yao berinisiatif untuk menangkap pemimpin dari pasukan Qi. Namun, Ling Yao mematok harga untuk itu. Tapi Jenderal Pang Chang tak menggubris perkataan Ling Yao dan ia malah meminta para pasukan kuda untuk bersamanya. 还有，马刀容易选任，大帅，诺。我明白，依照您之前的吩咐，击晕为主，击杀为辅。待我进攻敌方大帅之时，夹击敌寇，杀他个片甲不留。到时你率军从堡内杀出。 看来不露两手给铁公鸡看看。 Kemudian Jenderal Pang meminta senjata palu gadanya. Ternyata senjata itu sangatlah berat dan membutuhkan beberapa pengawalnya untuk membawa senjata itu. Singkat cerita, perang pun dimulai. Terlihat para pasukan dari Sekte Qi mulai perlahan maju untuk menggempur pertahanan dari benteng King Liang. Di saat para pasukan dari Sekte Qi maju secara perlahan, terlihat Ling Yao mencoba menyusup ke belakang mereka dengan menggunakan teknik larinya yang sangatlah cepat. Lalu, ia menyerang pemimpin tertinggi dari pasukan Sekte Qi. Tapi, di saat ia menyerangnya, ternyata pemimpin dari Sekte Qi tersebut begitu hebat dan dapat melihat pergerakan dari Ling Yao. Tiba-tiba, pasukan dari negara Qi dikejutkan dengan kedatangan dari pasukan Ji yang tepat berada di belakang mereka semua. Terlihat di sana, Jenderal Pang Chang yang langsung terjun memimpin para pasukan kuda tersebut. Melihat bendera dari negara Qi rusak, Delong pun murka. Ia menyuruh para anak buahnya untuk mundur karena para pasukan dari negara Ji atau benteng King Liang mengitari mereka semua dan membuat pertahanan mereka terpecah. Pang Hai yang melihat celah yang pasukan berkuda buat, ia langsung mengarahkan anak buahnya untuk maju dan mulai menyerang mereka. Tapi itu semua tidak cukup karena pertahanan dari pasukan Qi masih terlalu kuat untuk mereka semua. 传令，后军工兵列阵迎敌。 中啊！ Kemudian Jiwei dan Chunya berinisiatif untuk mengitari para pasukan dari negara Qi. Dirasa menemukan tempat yang tepat, Jiwei memutuskan untuk merakit crossbow-nya di atas bukit. Lalu, ia menghancurkan bendera tanda formasi dari negara Qi. Jiwei juga membunuh salah satu dari jenderal negara Qi tersebut. Di saat Jiwei akan kembali ke benteng, Chunya sempat bertanya tentang fungsi dari pemimpin perang di sana. Ia terlihat bingung karena musuh sudah mundur, tapi barisan masih sangatlah kuat. Kemudian Jiwei menjelaskan jika formasi para musuh itu tak akan kacau karena mereka masih memiliki bendera Kui, serta pemimpin pasukan mereka juga masih hidup. Dengan hancurnya bendera Kui dan pemimpin pasukan di sana, maka akan membuat pasukan dari negara Qi menjadi berantakan.
则齐军阵型不乱，皆应有魁旗发令。我就 Sampai sini dulu ya alur cerita film kali ini. Kita sambung lagi di part selanjutnya. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Akhir kata, thanks for watching and see you next episode. Bye-bye.